dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan keempat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia Allah, segala berkat yang Ia telah limpahkan bagi kita sepanjang minggu ini. Dan pada hari Minggu ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semoga kasih karunia Allah yang berlimpah akan juga menuntun dan membimbing kita untuk terus memahami apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengar Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu, pekan yang keempat di masa biasa, kita telah didengarkan dengan firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat betapa besarnya kuasa Allah di dalam hidup manusia. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, Nabi Musa itu berbicara tentang seseorang yang akan dibangkitkan bagimu. Seorang yang berkuasa yang akan datang dalam kehidupan bangsa pilihan. Dan sesungguhnya Musa berbicara tentang Yesus yang akan datang membawa kuasa yang besar bagi bangsa pilihan. Dan kuasa ini begitu nampak dalam seluruh karya-karya Yesus. Dalam pengajarannya, di dalam kisah kesaksiannya, ia selalu memberikan atau menunjukkan kepada kita bagaimana kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang begitu hebatnya dalam karya-karya Yesus. Yang kita dengar hari ini dengan suatu kekaguman, suatu hal yang membuat orang menjadi takjub oleh karena pengajaran Yesus. Yang pertama, apa yang membuat orang menjadi kagum? Dalam pengajaran Yesus, Yesus selalu mengajar dengan penuh kuasa. Yang berarti ia mengajarkan tentang sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Ia mengajarkan sesuatu yang bisa ia buktikan
di dalam kesaksian hidupnya. Ia mengajar sesuatu yang menjadi contoh dan teladan hidupnya. Dan yang paling utama, ketika ia hadir dalam kehidupan manusia, ketika ia bersaksi, ia menunjukkan kuasa ilahi Bapa dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Seperti hari ini, mengusir roh jahat. Roh jahat pun tidak mampu menghalangi kuasa Allah. Sebab Yesus membawa kuasa ilahi yang berasal dari Bapa atau yang berasal dari surga. Yang berikut, kuasa Allah itu nampak dalam pengajarannya. Setiap kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus itu memberikan rasa kagum yang luar biasa bagi para pendengar, bagi para murid, bagi orang-orang yang mengikutinya. Pengajaran Yesus selalu membawa orang untuk memahami bahwa karya Allah dan kebenaran Allah sungguh nyata di dalam hidup mereka. Oleh karena mereka membandingkan pengajaran Yesus dengan orang-orang Farisi, dengan ahli-ahli Taurat. Jikalau ahli Taurat mengajarkan sesuatu tapi tidak bisa menunjukkan dalam kesaksian hidup, Yesus sebaliknya. Apa yang ia ajarkan, ia buktikan di dalam kesaksian hidup. Jika ahli Taurat mengajarkan sesuatu hanya oleh karena ingin mengikuti hukum-hukum Taurat, tetapi Yesus sebaliknya. Ia menjalankan hukum Taurat dengan kasih, tanpa pemaksaan, dengan cinta. Sedangkan orang Farisi selalu menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan, untuk menghancurkan, untuk membinasakan, dan untuk membuat jurang antara hidup mereka dengan orang-orang kecil. Tetapi dalam pengajaran Yesus, ia selalu mengangkat manusia, memanggil setiap orang datang kepadanya, siapapun dia, yang sakit, yang kecil, yang lemah, semua diterima oleh Yesus. Orang Farisi hanya mencari orang-orang yang berpengaruh, orang-orang besar, sedangkan orang-orang kecil tidak dipedulikan. Yang berikut, Yesus selalu mengajarkan sesuatu yang mengagumkan. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana orang-orang yang hadir merasa takjub. Yang pertama, mereka menunjukkan rasa takjub ketika Yesus mengajar. Bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Dan yang kedua, setelah Yesus mengusir roh-roh jahat, mereka pun menunjukkan rasa takjub mereka, kagum mereka. Dan mereka berkata, apa ini? Siapakah dia? Suatu ajaran baru. Disinilah rasa kagum mereka. Rasa kagum itu harus nyata dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Surat Rasul Paulus yang kita dengar dalam bacaan kedua hari ini kepada umat di Korintus, ia berkata, kita hanya bisa memahami kekaguman Allah kalau kita hidup tanpa kekhawatiran dan mengarahkan hidup kita hanya kepada perkara-perkara Tuhan. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan setiap orang bahwa hidup sebagai pengikut Kristus berarti memusatkan perhatiannya hanya kepada perkara-perkara ilahi dan senantiasa menjaga kehidupannya, baik tubuh dan jiwanya di dalam kekudusannya. Dan disinilah setiap orang mampu untuk memahami kekaguman akan ajaran Tuhan. Ajaran tentang kemurnian, ajaran tentang kesucian, ajaran tentang kekudusan, ajaran tentang keselamatan. Itulah ciri Allah. Allah yang senantiasa membawa kebenaran ilahi kepada manusia, kebenaran yang tidak
bisa kita temukan dalam kehidupan dunia ini. Sehingga Yesus mau mengingatkan kita, apa itu kebebasan? Santo Paulus mengatakan, kebebasan berarti memihak kepada yang baik dan kepada kebenaran. Kebebasan berarti memilih hal-hal ilahi yang berasal dari surga, bukan dunia. Kebebasan berarti mengarahkan cara pikir, cara pandang, pola hidup, pola pikir kita kepada perkara-perkara surgawi, bukan sebaliknya perkara duniawi. Disinilah kita bisa memahami kebebasan. Kebebasan yang benar adalah kebebasan di dalam Allah. Dan dalam kebebasan ini kita mampu melihat kekuasaan Allah yang mengagumkan di dalam hidup kita. Bahwa kuasa Allah terus bekerja dalam diri setiap orang agar manusia mampu mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau orang-orang mengagumi tentang kekuasaan ilahi Allah, apakah di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, di dalam iman kita, apakah kita juga mampu mengagumi karya Allah? Yesus hari ini meminta kita agar setiap pengikut Kristus harus mempunyai perasaan yang sama. Kekaguman kepada ajaran Tuhan. Kekaguman kepada ajaran ilahi Allah. Kekaguman kepada gerejanya yang kudus. Kekaguman kepada seruan kebenaran. Kekaguman kepada kebebasan ilahi. Dan itu hanya nampak dan kita temukan di dalam Allah sendiri. Yaitu Allah yang menyelamatkan. Allah dalam diri Kristus sendiri. Semoga saudara-saudari setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mempunyai rasa takjub yang sama, rasa kagum yang sama, bahwa Allah membawa kekuasaan yang membebaskan manusia dari keterpenjaraan dan membawa manusia kepada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menguduskan dan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.